Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Hanzilmaira dari kelas 10-11 yang merupakan anggota Sangker. Di sini saya akan uji SKU Laksana bidang sejarah pramuka dunia dan juga sejarah pramuka Indonesia. Yang pertama, pendiri kepramukaan dunia. Baden-Powell lahir pada tanggal 22 Februari 1857 di Paddington, London, Inggris. Nama ayah Baden-Powell ialah Profesor Domine Baden-Powell dan ibunya ialah Miss Henrietta Gray Smith. Ayahnya adalah seorang pendeta dan guru besar geometri di Universitas Oxford. Dan ibunya adalah seorang putri dari Admiral Kerajaan Britania Raya yang cukup terkenal, yaitu William T. Smith. Selanjutnya ada sejarah kepramukaan di dunia. Sejarah kepramukaan di dunia dimulai ketika Baden-Powell mencatat pengalamannya dalam bukunya yang berjudul Scouting for Boys pada tahun 1903. Buku itu sengaja dibuat sebagai panduannya dalam acara perkemahan yang sedang dirintisnya. Tidak hanya di Inggris, tetapi buku tersebut ternyata juga laris di negara-negara lain. Sehingga muncullah organisasi kepramukaan yang ditujukan untuk laki-laki saja. Pada tahun 1912, Baden-Powell bersama Agnes yang merupakan anak perempuannya mendirikan organisasi kepramukaan yang ditujukan untuk wanita yang bernama Girl Guides. Lalu pada tahun 1916, Baden-Powell kembali membentuk organisasi pramuka untuk siaga yang bernama Cub atau Anak Serigala. Dan pada tahun 1918, Baden-Powell membentuk organisasi kepramukaan yaitu Rover Scout yang ditujukan untuk anak berusia 17 tahun atau berusia remaja. Dan pada tanggal 30 Juli hingga 8 Agustus 1920 diadakanlah Jambore Dunia pertama kali yang diadakan di Olympic Hall, London, dengan anggota mencapai 800 anggota pramuka dan diikuti oleh 34 negara. Pada acara tersebut pula, Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia. Selanjutnya ada buku-buku yang ditulis oleh Baden-Powell. Yang pertama yaitu ada Scouting for Boys, lalu ada Yarns for Boy Scout dan Boy Scout Beyond the Sea, lalu ada Girl Guiding, Aids to Scout Mastership, Rovering to Success, Scouting and Youth Movements, Last Message to Scouts, dan Scouting Round the World. Selanjutnya, sejarah pramuka di Indonesia. Gerakan pramuka di Indonesia terbagi menjadi 3 masa, yaitu masa gerakan pramuka masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan juga gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Yang pertama, gerakan pramuka pada saat masa penjajahan Belanda. Gerakan kepramukaan ini dibawa oleh Belanda ke Indonesia dengan nama NIPV, atau dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan Perserikatan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Kemudian, setelah Sumpah Pemuda, kesadaran masyarakat Indonesia semakin meningkat hingga beberapa organisasi kepanduan bergabung. Pada tahun 1930, terbentuklah Pandu Pemuda Sumatera atau yang disebut dengan PPS. Yang kedua, gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, gerakan pramuka terus bertahan. Namun, ketika masa Perang Dunia Kedua, tentara Jepang melakukan penyerangan kepada Belanda, sehingga banyaknya tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk ke Iboinden, Petah, dan Seinenden. Jepang sendiri menganggap bahwa gerakan kepanduan merupakan organisasi berbahaya karena organisasi tersebut dapat meningkatkan semangat persatuan dan semangat kesatuan rakyat Indonesia.
Yang ketiga, Gerakan Pramuka pada zaman kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 28 Desember 1945 didirikan Organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Kota Solo. Organisasi ini ditetapkan sebagai wadah kepanduan di mana anggota kepanduan Indonesia bisa bernaung. Selanjutnya ada perkembangan kepramukaan di Indonesia. Pada tahun 1961, terdapat sekitar 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang terbagi menjadi 3 federasi organisasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka dikenalkan pada masyarakat Indonesia dengan resmi. Oleh sebab itu, pada setiap tanggal 14 Agustus selalu diperingati sebagai Hari Pramuka. Demikian UJSKU bidang Sejarah Pramuka Dunia dan Sejarah Pramuka Indonesia dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.